Hai minasang, genki desu ka? Kali ini ada materi Hataraki Bachi, juga prinsip dan budaya kerja di Jepang. Minasang, yuk disimak. Minasang, Jepang memang sebuah negara yang maju. Hal tersebut berkat pemerintahannya yang sangat bersih dan juga warganya yang sangat disiplin sejak dahulu. Tetapi kemajuan negaranya ini tidak membuat banyaknya tradisi-tradisi masyarakat Jepang hilang. Seperti salah satunya adalah bekerja sangat keras. Perlu kita ketahui, negeri Sakura ini menjadi salah satu negara yang dikenal dengan tingkat kedisiplinannya karena menurut survei, hanya 33% karyawan di negara Sakura ini yang memanfaatkan jatah cutinya untuk berlibur. Sementara 67% lainnya memutuskan untuk tetap bekerja di hari libur. Itulah sebabnya mengapa masyarakat dunia memberi stempel masyarakat Jepang sebagai orang hataraki bachi atau workaholic. Hataraki bachi atau workaholic adalah budaya kerja di Jepang yang sulit dilepaskan. Bagi yang bekerja di perusahaan Jepang atau bekerja sama dengan rekan dari negara tersebut, pasti mengenal dengan baik bagaimana budaya workaholic itu sudah mendarah daging. Tak hanya soal ketepatan waktu, orang Jepang dikenal tak menyukai kesia-siaan dalam bekerja dan sangat menjunjung tinggi idiom time is money. Beberapa hal positif dari budaya kerja di Jepang yang selalu diterapkan oleh para pelaku Hataraki Bachi. Yang pertama adalah disiplin tinggi. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi orang Jepang. Oleh sebab itu, ketepatan waktu seseorang menjadi salah satu tolak ukur tata krama di dunia kerja. Jangan pernah terlambat untuk datang ke kantor, apalagi menghadiri rapat penting. Banyak kasus pengunduran diri terjadi karena mereka telat datang ke kantor atau rapat. Ini disebabkan sikap malu orang Jepang yang tidak dapat memenuhi janji sesuai waktu. Tidak ada alasan untuk datang terlambat. Tidak seperti di Indonesia, di mana pekerjanya masih mentolerir alasan datang terlambat seperti jalanan mendadak macet, terhalang banjir, atau ban kempes di tengah jalan. Orang Jepang sulit menerimanya dan malah menyebutnya sebagai iwake atau alasan yang dibuat-buat. Yang kedua, fokus pada hal yang detail. Rahasia penting mengapa produk buatan Jepang dinilai sangat berkualitas karena mereka fokus sampai hal paling detail di tiap pekerjaan yang dilakukan. Tidak ada yang namanya pekerjaan kecil. Bagian yang sulit ditemukan mata pun menjadi fokus yang tidak boleh dikesampingkan. Kesempurnaan menjadi budaya kerja di perusahaan Jepang. Yang ketiga, lembur. Tidak ada pekerja yang bekerja seadanya, apalagi malas-malasan. Sisi positif budaya workaholic Jepang ini adalah karyawannya sukarela mengambil lembur jika ada pekerjaan yang mendesak untuk diselesaikan. Pekerjaan dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab. Kemudian perlu diingat ada kalanya kita boleh lembur tetapi waktunya juga perlu diawasi. Tidak sedikit orang Jepang yang meninggal karena terlalu lama lembur tanpa asupan gizi dan istirahat yang berkualitas. Kematian di kantor akibat budaya gila kerja di Jepang disebut karoshi. Selanjutnya, sopan santun dan teamwork. Sisi positif yang dapat diambil dari sistem kerja perusahaan Jepang adalah teamwork yang solid. Seorang senior diminta atasan untuk mengajari juniornya sampai bisa. Tidak dianjurkan untuk melakukan budaya perundungan. Sopan santun juga dijunjung tinggi oleh para pekerja Jepang. Junior terbiasa menghormati seniornya, terlebih lagi pada atasan. Bahasa yang digunakan pun dalam percakapan sehari-hari juga menggunakan bahasa sopan serta formal. Di dalam bahasa Jepang, kita akan diajari tingkatan kesopanan dalam kalimat. Mereka tidak terbiasa berjabat tangan,
Jadi, ketika ada rekan kerja bertemu, biasanya akan menyapa sambil mengangguk atau menundukkan badan sedikit. Kalau bertemu dengan atasan, orang yang lebih dihormati atau orang yang lebih tua, maka membungkukkan tubuh dilakukan sampai 45 derajat. Minasang, selanjutnya ada Horenso. Horenso adalah kepanjangan dari Hokoku, Renraku, Soudang. Dalam dunia kerja perusahaan Jepang, tiga prinsip tersebut dimasukkan dalam visi misi. Hokoku artinya menginformasikan, jadi tiap pekerjaan dari progres sampai hasil wajib diberitahukan pada rekan atau atasan yang berkepentingan. Renraku artinya menghubungi. Jadi, jika ada masalah atau kebutuhan yang ingin ditanyakan, maka lakukan segera untuk menghubungi pihak terkait. Sodang artinya diskusi. Prinsip Horenso menunjukkan pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam tim agar tujuan kerja bisa tercapai maksimal. Terlepas dari cara kerja orang Jepang yang tampak kaku, sebenarnya orang Jepang punya cara unik untuk saling mendekatkan diri satu sama lain. Mereka kerap membuat acara makan atau minum bersama di momen-momen tertentu. Bagi karyawan yang baru bergabung, sebaiknya jangan melewatkan acara berkumpul ini, sebab disinilah waktu yang tepat untuk mengenal rekan-rekan sekantor. Kemudian ada nomikai. Nomikai merupakan acara makan-makan yang diselenggarakan oleh perusahaan atau perorangan. Biasanya yang hadir adalah teman-teman kerja sekantor. Acaranya diselenggarakan setiap pulang kantor, jadi bisa sekalian makan malam. Acara nomikai akan diawali dengan kampai atau bersulang menggunakan bir sebagai minuman pembuka. Jika seseorang tidak minum minuman beralkohol, maka bisa memesan jenis minuman lainnya seperti teh, soft drink, dan sebagainya. Inti dari acara ini adalah mempererat hubungan satu orang dengan lainnya. Minasang, selanjutnya ada Kangeikai. Acara Kangeikai dikenal juga dengan welcoming party. Sesuai dengan namanya, tujuan dari acara ini adalah untuk menyambut anggota baru, baik karyawan, komunitas, dan sebagainya. Jika dirayakan di lingkungan kantor, maka biasanya kehadiran karyawan baru di suatu divisi. Maka orang-orang di divisi tersebut, kecuali si karyawan baru, akan mengumpulkan sumbangan sebagai biaya makan bersama. Minasang, yang terakhir adalah Soubetsukai. Kebalikan dari Kangeikai, maka Soubetsukai adalah farewell party. Pesta ini bertujuan untuk melepas tamu atau seseorang yang akan pensiun. Acaranya kurang lebih sama dengan Kangeikai, yaitu makan-makan di restoran. Ada juga yang melengkapinya dengan sake atau soju. Selama acara berlangsung, seseorang yang akan pergi atau pensiun tersebut akan dipersilahkan mengutarakan perasaannya, lalu akan dilanjutkan dengan beberapa rekan menyampaikan kesan dan pesannya. Jika acara sudah selesai, beberapa kantor ada yang melanjutkan acara ke tempat karaoke. Mereka bernyanyi bersama dan melupakan sejenak urusan kantor. Minasang, untuk pembahasan seputar Hatara Kibachi, saya akhiri ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan kalian tulis di komentar. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sayonara.